Perjalanan kali ini sedikit berbeda. Kami mencoba untuk menjelajahi pulau kecil di ujung NTT menggunakan motor. Dan memang nggak mudah, karena jalan di situ masih cukup rusak. Bahkan kami harus memasuki daerah yang penuh dengan ilalang dan kami sempat terjebak karena memang jalannya putus. Namun semakin dijelajahi, kami semakin terpukau dengan indahnya rute perjalanan ini. Benar-benar seperti berkendara di lukisan yang selama ini hanya bisa kita lihat di layar televisi. Kami juga menjelajahi alam untuk menemukan air terjun tersembunyi yang ada di pulau ini. Pengalaman makan bareng sambil melihat air terjun sungguh nggak bakal kami lupakan. Dan ditutup juga dengan aktivitas warga lokal dalam mencari kepiting, udang, dan juga kerang di tepian pantai ketika surut. Ini pengalaman yang sederhana, tapi benar-benar menunjukkan betapa uniknya kehidupan di pulau ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Tanah Alor, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami menjelajahi pantai Ling Al di mana jalanannya sempit, berbatu, dan bahkan ada beberapa ruas jalan yang longsor. Kami juga terpaksa harus jingkrak-jingkrak di belakang mobil agar roda kita mendapatkan traksi untuk bisa menanjak. Walaupun sampai akhirnya mobil kami terjebak di tanjakan curam. Dan melihat kondisi yang gak memungkinkan, kami terpaksa meninggalkan mobil dan mencari bantuan ke kampung terdekat. Meskipun kelelahan dan sinyalnya enggak ada, untungnya kami bertemu dengan warga kampung yang bisa membantu kami. Dari sini, kami juga menemukan kepercayaan lokal yang masih kuat. Kami sempat diperingatkan untuk hati-hati sama hantu kuyang. Perjalanan ini enggak cuma menantang fisik, tapi juga mental. Masih banyak pesona dan kisah menarik yang menunggu untuk ditemukan. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi. Pagi. Ini tobe-tobe kita bangun awal ya. Kita mau ke pasar. Yep. Jadi pasar ini katanya pasar terindah yang ada di Alor. Karena view-nya langsung bisa ke laut. terindah se-Indonesia katanya. Oh ya? Katanya, nggak tahu lah ya. Kan terindah kan subjektif. Nanti kita lihat. Soalnya dia letaknya itu di tepian laut kan. Pelabuhan toh. Kita dari sini, dari pusat kota Kalabahi ke sana, itu butuh waktu 20 menit ya. Di Google Maps 22 menit. Kita tumben-tumben bangun awal toh. Demi Ayo. pasar. Ini kondisi kota Kalabahi di jam 5.30 pagi. Masih sepi dan syahdu. Suasana pulau yang bahagia. Jadi boy, kita sudah sampai dan wow, ternyata ramai banget. Ya. Kaki dulu. Tiba-tiba ayam lewat dah. Ini view-nya cantik tuh. Iya, Langsung ke laut. Ya. Halo, Mama. Di sini ramai banget nih yang jualan nih. Di sini kita bisa menemukan ikan segar ya, sayur mayur, buah-buahan, sampai kain tenun yang khas.
lengkap banget deh buat belanja harian ataupun buat kalian yang mau cari oleh-oleh. Mama, ini pisang dijual per buah kah? Iya, Satu satu kumpul 10.000. satu gini 10.000. Sekumpul. Oh, sekumpul. Oh, satu kumpul ini. Kalau ini apa, Mama? Ini ubi. Ubi. Kayak gini berapa, Mama? 10.000. 10.000 juga per satu tumpuk. Iya, Oh. Ini ikan apa, Mama? ikan lamoru. Lamoru di sini. Berapa setumpuk gini, Mama? 10.000 juga. Biasa di ngapain, Pak? Ya, Biasa di ngapain, Mama? goreng. Oh, digoreng juga enak. Mama, ikan asin satu ikat berapa? 20. Ini terbuat dari ikan asin apa namanya, Mama? Nama ikannya apa? Belo-belo. Oh, lucu banget. Ikan belo-belo ini, John. Ya. Ini sunu ya. Ikan kau. Iya, Ikan kau. Oh, kau. Ikan kau tuh ikan apa sih? Kerapu, kerapu. Oh, kerapu. Wih, sedap, Berapa kerapu sini, Mama? Ini 500, yang ini 50. 5. Ini yang ini nih 50. Oh, 5.50. Yang kecil ini. Oh, yang kecil. Yang besar ini 5 nih 100. Oh, 500. Ternyata boy, sepanjang jalan ini pasar dan sampai ujung sana kayaknya. Alamak boy, besarnya woy, dia punya kerapu beb. Bukan. Ini kakap merah, coy. Kakak merah ya? Ah. Gedenya. Satu hal yang paling kami suka ketika main ke pasar tradisional kayak gini adalah keramahannya dan interaksi dari warga lokal. Sungguh bisa kelihatan jelas budaya dan juga kehangatan yang ada di setiap pelosok Indonesia ini. View-nya boy, tuh. Cakep Dari pasar Alor kecil, kami dimanjakan oleh panorama Pulau Ternate, Pulau Kepa, sampai ada Pulau Buaya yang kelihatan jelas di seberang. Udara sejuk laut bercampur dengan aroma ikan segar bikin pengalaman belanja di situ beda banget dengan pasar lainnya. Bisa dibilang ya, ini adalah salah satu pasar dengan view paling indah di Indonesia. Oh, di sini juga berbuah berbagai tanaman nih. Ini dari tenun mana, Kakak? Dari Pulau Buaya. Pulau Buaya. Ya, dari Wow. Dari Pulau Buaya, John. Di seberang. ya, pulau kecil tuh. Iya. Coba buka lihat saja. Mana ini? Itu pasangan. Selimut. Itu selimut. Iya, itu selimut. Kayak gini berapa, Kakak? 50. Yang selimut. 3,5 kurang 300. Oh, kalau yang ini 50. Shellnya. Satu set 300. Shellnya 50.000. Yang kayak itu 300-an. Yang 2,5 ini, 2,5. Iya. Bagus-bagus sih di sini. Kain tenun yang ada di pasar Alor kecil bukan cuma di Pulau Ternate aja. Hampir tiap daerah di Alor itu punya motif khas sendiri. Jadi kalau belanja di sini, kita tuh bisa lihat betapa beragamnya kain tenun yang ada di Alor. Buat kalian mau main ke pasar Alor kecil ini, dia tuh udah mulai dari jam 5 pagi ya, dan dia tuh puncaknya di jam 7 pagi. Lebih siang dari itu masih ada sih, cuma pelan-pelan mulai berkurang. Dan pasar ini cuma ada di hari Selasa dan hari Jumat ya, jadi pasti kalau kamu main ke sini cari tanggalnya. Walaupun ada juga sih satu pasar, pasar Baulang, lebih jauh dari sini tapi lebih kecil. Nah ini salah satu pasar paling ramai karena semua warga dari berbagai pulau lain pun datang naik kapal menyeberangi laut hanya buat belanja di pasar ini. Memang di beberapa spot di kayak NTT ya, selalu mereka ada kayak pasar kampung gitu loh. Dan ada harinya ya, dari Rabu, Kamis, cuma tergantung berapa punya harinya. Cuma yang ini menarik banget sih, sumpah. Kayak pertama kali aku tuh pasar yang juga menjual kain tenun khas mereka semua. Mama, ini kue apa? Longa dari ubi. Oh, dari ubi. Satu tusuk berapa, Mama? 1 lidi 1.000. 1.000. Satu lidi 1.000. Mau beli berapa, John? Coba 5 tusuk. Beli 5, Mama. Namanya apa, Mama? Le apa?
Longa-longa. Oh iya. Makasih. Kasih Mama. Jauh dari Ubi. Ayo. Waktu cari ayam. Enak, weh. Dia pakai gula manis. Dari suasana pasar yang seru, sekarang kita bergerak untuk menikmati destinasi berikutnya. Jadi kemarin kita sempat bikin open trip untuk ke Jepang bareng di musim salju. Iya. Ada masalah ya, harga tiketnya naik drastis mendadak. Iya. Per orang naik sampai 5 juta. Jadi ya kita putuskan untuk mengganti musimnya. Alasan kedua adalah pas yang ke ngechat kemarin tuh baik bilang pengen ikutan, cuman musim salju. Jadi orang tua nggak kuat, dia punya dengkul pasti dingin. Iya. Kita akan ganti ke musim Sakura. yes. Dan kabar baiknya adalah di musim Sakura tuh jauh lebih murah ya. Iya, dan jauh lebih cakep. Ya, 24 jutaan aja sudah all in, dapat tiket PP untuk pesawatnya, hotel bintang 3 ya, Ya. udah plus makan, udah plus guide, dan kita akan kemana-mana. Nanti tuh pakai bus private. Jadi kita bakal bareng-bareng. Yes, dan ke 7 kota. Iya, kita bakal ke Tokyo, Osaka, Matsumoto, Shizuoka, dan Fuji, tempat lainnya. banyak lagi. Nah, itu total 7 harian dan itu bakal puas banget. BTW, visa tuh bakal dibantu urusin juga. Iya, benar. Dan bisa dicicil hingga 5 kali. Dan kabar gembira buat yang contoh nih, kok aku mau extend sendiri nih, bisa juga dan Iya. lebih murah. Dan cuma 18 jutaan loh. Ya, jadi udah bisa extend sendiri tanpa perlu harus ikuti tiket yang udah ada. Iya. So, kita masih awal ya. Ini kan sampai April masih lama tahun depan ya. Bisa cicilin sekarang. So, kita akan trip bareng. Cuman kabarnya adalah ini kan kita trip bareng ya. Jadi kuota Iya. terbatas. Kalau udah terpenuhi, kita sudah tutup penuh pendaftarannya. Benar. So, itu saja pengumuman dari kita. Kita akan lanjut perjalanan kita lagi. Berikutnya. Oke, sekarang kita akan menggunakan motor. Bukan ini. Ini motor trail teman-teman pakai. Kita pakai Beat buat menjelajahi sebuah spot rahasia yang ada di Alor. Apa muka aku tak nampak nih, celaka. Ready sayang? Ya. Sudah siap? Kita akan berangkat membawa kamu berjalan-jalan virtual. Let's go. Pillow on my face. No one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head high. And though I wonder where I'd be if no one. Jalannya nanjak berbatu, penuh dengan batu-batu lepas. Untuk menaklukkan tanjakan dengan motor dengan cc kecil seperti ini, manuver zigzag itu tuh jadi salah satu trik ya untuk menikmati jalan yang cukup ekstrim seperti ini. Tapi harus sepi ya. Tujuannya tuh agar mesinnya tuh nggak perlu bekerja terlalu keras karena kemiringannya cukup terasa ya seperti ini. Jadi kita lagi berhenti sebentar untuk tanya warga lokal tentang sebuah spot hidden yang namanya Likutao. Itu spot yang bahkan tak semua orang tahu. Jadi kita akan benar-benar menjelajahi tempat-tempat yang terpelosok di alam. There's no one else around. Set your mind off track and lead you on. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me. Jalannya agak off-road dikit. Hah? Jalannya Gas. off-road dikit. Ayo, Apa-apa, gas. aku jangan di belakang. Halo, makasih kakak. Ini macam jalan kepung, bos. Ayo, jangan Barabas. Hei, Honda Beat lawan trail, boy. Tidak fair. Ya, namanya juga spot sembunyi. Lagi-lagi kami bertemu dengan jalan Tuhan Tolong. Semak belukar dan sempit udah hal biasa. Justru ini tanda ya kalau tempat itu memang spesial. Aneh ya kalau jalannya malah mulus-mulus aja. Sangat worth it. Tanya warga lokal tentang namanya Likutao. Kamu pasti puas ke sini. Tapi jangan pakai motor trail, pakai Honda Beat. Di balik jalan yang off-road, pemandangan di Likutao ini gokil banget. Dari atas, kita tuh bisa melihat hamparan hijau bukit yang begitu luas. Lalu ada laut biru tenang di kejauhan. Bener-bener spot spesial yang tersembunyi.
Akhirnya kita balik lagi ke jalan yang agak mulus dan udah mulai kelihatan juga perumahan dan aktivitas warga yang ada di sini. Halo, halo Bapak. Hai, sore, halo. This is why we work, why it's you and I. Down the line, people will forget the reason why they walk down the aisle. They lose their love. Tanpa sadar, kita tuh udah masuk ke wilayah Kecamatan Mataru. Pemandangannya mirip kayak di Likutau tadi, kanan kiri tuh hijau semua. Bedanya di sini jalanannya lebih mulus, jadi tuh motoran tuh terasa lebih aman dan nyaman. You bring me roses on a Tuesday, kiss me at the red light. Time you know my favorite wine. This is why we work, why it's you and I. You bring me coffee in the morning, roasted with a love and love. We both like to dig it on a Sunday night. You know just when to kiss me. You know I don't like whiskey. This is why we work, why it's you and I. Dancing in the moonlight, girl, you bring the sun out. This is why we work, why it's you and I. Oke, jadi kita singgah sebentar ke salah satu desa di sini, namanya Desa Taman Mataru. Kecamatannya adalah Mataru. Kalau kata bapak-bapak di sini, Mataru artinya adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu bahasa Alor, yang bahkan orang Alor sendiri pun tidak tahu. Waduh. Saking di Alor tuh terlalu banyak suku, terlalu banyak bahasa, jadi tiap bahasa itu beda-beda. Ini kampung ini ada berapa rumah, Bapak? Sekitar 80 lebih. Oh, banyak juga ya. Khusus kampung. Listrik sudah ada, Ya, air ada, ya. sinyal ada. Sinyal api ada. Tinggal masih non-stop begitu. Oh, kadang-kadang ada, kadang enggak ya gitu ya. Oke. Mati itu. Mati hidup, mati hidup. Oke, kita mau jalan situ ini. Desa Taman Mataru ini ada di pegunungan Alor bagian tengah. Warganya hidup sederhana, kebanyakan bertani di ladang. Nah, tradisi tenun ikat dan gotong royong juga masih kuat di sini. Ditambah dengan suasana adem khas pedesaan di pegunungan. Setelah asik ya singgah sebentar di Desa Taman Mataru, kita udah lihat aktivitas warganya, dan sekarang kita mau lanjut lagi perjalanan ke spot berikutnya. Iya, Mama, makasih. Oke, kita sudah sampai ke lokasi air terjun Matarunya. Jadi motor diparkir ke bagian sana. Dan sekarang kita akan jalan kaki ke bawah. Anda kira sampai, Anda salah besar. Lokasi air terjunnya ada di bawah sana. Ini mengenang masa-masa aku ketika di daerah Sumbawa ya. Kita ke air terjun yang sangat hidden ya, di bawah sana. Trekking ke air terjun Mataru tuh nggak mudah. Lewat hutan ya, kadang-kadang licin lah kalau habis hujan juga. Dan ada bagian jalan cukup menurun. Jadi buat yang fobia ketinggian, mending didampingi oleh guide lokal. Ya meski agak ngos-ngosan ya, semuanya tuh bakal langsung terbayar pas kita sampai di air terjun yang jernih dan adem banget. Sangat worth it. Wah, airnya bagus banget. Ya, memang jalannya cukup ancolebo ya, tapi sampai ke sini percayalah ya, semua yang kau bayar tuh Kita bayarkan. ya Yang layak. kita jalan. Ini ya, dia punya kontur itu tebingnya tuh sangat-sangat curam, batunya bagus banget. Lo tuh ada air terjun di atas. Iya. Lo ada pohon-pohon gitu kayak bikinnya kayak kesannya sangat-sangat estetik. Sekarang kita Kita mau akan turun dulu. merasakan dinginnya air terjun ini dulu ya.
Bad boy. Wow. Dingin. Air terjun Mataru itu berada di Kecamatan Mataru yang ada di Alor. Dan ini airnya seger banget karena memang langsung dari pegunungan. Dan buat sampai ke sini ya, biasa tuh butuh waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam dari desa. Nah, suasana tuh masih alami banget dan sepi. Bener-bener kayak hidden gem lah ya. Dan spot foto tuh keren banget. Dengan tebing batu dan aliran air yang deras. Cocok banget lah buat suka adventure. Eyes wide, Bill, Tiger Lily, holding hands. Jesse James and polka. Makan buat Beo. Cowboys and Indians. Oke, selamat tinggal air terjun Mataru. Ketemu lagi. Kita kembali ke jalan raya. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and Hai, jadi kita sudah sampai sini kita langsung ke dermaga ya. Ya, salah satu hal paling menarik adalah menikmati dermaga di pulau di sore hari karena banyak aktivitas warga di sini. Iya, ada yang baru bongkar muatan, ada yang baru turun dari kapal. Seru Banyak banget. juga yang siap-siap ke kapal ya, karena sih ada kapal Sambung Nusantara dan juga kapal cepat. Iya, dan sekarang kita lagi mau lihat aktivitas warga di sana tuh. Yuk, jalan-jalan yuk. Katanya dia lagi cari kerang. Jadi kita penasaran dan kita mau lihat. Let's go. Dermaga Kalabahi merupakan salah satu pintu utama masuk ke Pulau Alor. Di situ rame banget ya, mulai dari kapal penumpang, ada kapal barang, dan perahu nelayan lokal juga mondar-mandir di sini. Suasana tuh hidup banget karena dermaga ini juga merupakan pusat aktivitas sehari-hari warga. I feel so high. Jadi air tuh lagi surut nih. Yang kita jalani sekarang ini tuh adalah lautan harusnya. Cuma karena surut, semua warga pada turun buat nyari sesuatu. Nyari apa kira-kira? Kita lihat. Kakak lagi cari kehe. Oh, ini kehe namanya. Dimasak apa nih kakak nanti? Di kuah saja. Oh, dimasak kuah. Ada kasih santan? Tidak. Oh, ih, banyak juga ya. Iya. Wih, lumayan nih. Ini bawa apa? Ini ada belut. Oh, dapat belut juga. Iya, sama kepiting. Kepiting. Gimana udang? Belut mau diapakan nanti? Makan. Digoreng. Mantap. Wih, kehe, belut, kepiting. Mantap. Kecil. Keren kakak. Oh, dia di balik batu ya. Oh, kepiting, iya. Wih, ini diapain? Digoreng? Digoreng. Wih, goreng gurih nih. Iya. Kalau kepiting model kayak gini nggak bisa dimakan kata kakak nih. Kalau bisa dimakan tuh yang kayak begini. Oh, yang ada sayapnya bisa dimakan. Oh, mantap. Siap kakak. Oh, di balik batu baik kepiting, Beb. Oh, yang ini nggak bisa dimakan ya? Oh, Kalau yang bisa tuh yang ada ini belakangnya. emang ini kalau kita makan kenapa kakak ini? Racun ini. Oh, ini beracun. Iya. Yang hitam racun. Iya. Oh, beracun dia. Di saat air laut mulai surut di tepi pantai dekat dermaga Alor, para warga mulai turun ya untuk mencari hewan laut. Ada kepiting, ada udang, sampai kehe ya, dan juga belut yang bisa ditangkap di sela-sela batu. Enggak cuma orang tua aja ya, anak-anak justru paling banyak. Mereka semua turun ikut-ikutan untuk cari hasil laut di sini. Dan tangkapannya nanti bakal dimasak untuk makan malam. Jadi ya selain seru juga bermanfaat banget. Bayangkan tiap sore ya mereka bisa nyari lauk di sini ya, ikan, udang, lah, belut, apapun itu, plus dengan view sunset
seindah ini. Setiap sorenya. Keren. Alor keren, lihat. Pan. Aduh. Ah, yang mau kui. Lama tidak dapat. Ah, satu orang ambil satu, bagi-bagi. Ah. Ayo. Udah? Makasih. Nih, kasih habis. Ah, pelan-pelan. Aku lo komennya. Instruksinya salah. Aku no komen. Oke, dadah. Dan sampai di sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana bakal update setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat untuk keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan, ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! wide awake and I'm too scared awake.